Ya ada dua sisi sih sebetulnya. Tapi yang jelas Hartman punya keleluasaan, lebih leluasa. Dia lihat pemain timnas Indonesia yang main di Liga 1 sama bisa koordinasi sama pelatih yang ada di Liga 1 gitu. Seperti yang kita bahas tadi. Iya. Ya harus komunikasinya sama Dirtek Pelatih, ya. sama pelatih gitu. Iya. Halo sahabat Bicara Bola. Senang sekali saya Alphonse Kelvan bisa menyapa teman-teman semua followers Bicara Bola dimanapun berada. Sebelumnya saya mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Semoga di tahun baru ini semua kita jadi sehat, sukses. Doain juga podcast Bicara Bola semakin maju dan semakin lebih update lagi untuk tentang sepak bola Indonesia. Nah, seperti biasa hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani senior saya, Bang Akmal. Sehat Bang? Alhamdulillah. Semangat baru, tahun yang baru. Jangan lupa ya subscribe, komen juga di YouTube-nya, Instagram-nya, sosial medianya supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengupdate terus tentang sepak bola Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Pasti kalian yang suka nonton bola pasti udah nggak asing lah dengan wajah ini. Saya juga waktu masih main bola dulu sering banget nih ngelihat senior saya satu ini nih. Beliau adalah komentator juga, pengamat juga, wartawan. Iya, wah pokoknya top deh. Bang Erwin apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Alfon. Sehat Erwin. Coach Apal. Oke Bang, sehat Bang. Alhamdulillah, iya sehat. Ini spesial berarti pakai telur dong gue. Pakai telur Bang? Tamu spesial pakai Ada telur. bawangnya. Biar enak. Biasa Waktu gue masih ngeliput, mereka masih main. Jadi bukan cuman mereka yang ngelihat gue juga waktu liputan Akmal main, gantian Alfon Bang main. sekarang. Gue yang harus tanya lo. Ya kan? Dulu gue yang wawancara. Iya, Dulu kan abang yang biasa ngulitin kita kan, wah ini main ini. Sekarang kita mau tanya-tanya abang nih. Siap. Masih belajar Ron. Masih belajar. Gue dikeroyok nih sama mantan pemain. Gak adil nih. Oke Bang, Ya. seperti yang kita tahu kan nih Bang, namanya John Herman ini kan sudah santer banget nih dibicarakan, udah fix nih jadi pelatih Indonesia. Ya. Seperti apa nih Bang first impression abang? Dibicarakan udah fix tapi belum ada ini Ketok palu ya? Iya. Kalau yang pelatih sebelumnya waktu Patrick Kluivert kan wah gede-gedean. Gede-gede banget ya. Kan di Hotel Mulia waktu itu gue juga datang kan, dan itu sebuah seremoni kalau menurut gue ya. Nah, John Hartman ini sudah menjadi pelatih, udah diumumkan tapi kan belum diperkenalkan secara live seperti waktu Kluivert. Sebenarnya nggak kaget-kaget amat gitu, karena kan sebelumnya juga sudah sempat disebut-sebut gitu kan ya. John Hartman waktu itu juga ada nama Gio van Bronckhorst, juga ada nama Yang dari Timur Tengah tuh Bang Erwin, siapa Bang? oh ya yang dari Kazi. ya yang dari Kazi, yang bekas pelatih Irak ya. Iya. Nah, John Hartman karena udah disebut-sebut dan sangat santer ya akhirnya Ya. biasa aja sebetulnya gitu ya, karena sebelumnya sudah pernah disebut gitu ya. Lain waktu lawan waktu zamannya Kluivert kan, Ya. wah kok ternyata Patrick Kluivert gitu. Iya. Kan tadinya kan Gio van Bronckhorst ya kan, ada Frank de Boer gitu. Ternyata Kluivert. Jadi bedanya waktu sekarang ya nggak terlalu kaget sih sebetulnya. Biasa aja ya. Biasanya kenapa tuh Bang? Maksudnya kok bisa kelihatan kayak biasa aja, apa karena backgroundnya dia atau gimana? Kalau bicara soal background sebetulnya akhirnya kita terpaksa membandingkan dengan pelatih sebelumnya, karena kan harus ada komparasi kalau menurut kalau di saya yang basicnya jurnalis itu kan nggak boleh ngelihat dari satu sisi aja gitu ya, dari sisi lain gitu. Ya salah satu cara untuk melihat sisi lainnya adalah background dari pelatih tersebut gitu ya. Ya memang kalau untuk menangani tim nasional backgroundnya juga harus meyakinkan kalau menurut saya ya. Dan yang nggak bikin kaget sebetulnya John Hartman ini backgroundnya menurut saya meyakinkan dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Sorry itu saya maaf ya kalau misalnya harus membandingkan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Itu backgroundnya nggak semeyakinkan John Hartman gitu ya. Racikannya seperti apa kita nggak tahu nanti. Tapi untuk ya dari teman Anda berdua yang mantan pemain kalau ngelihat wah ini pelatih pernah latih ini dibanding sama yang ya hanya ini kan pasti akan lebih meyakinkan meskipun belum tahu cara ngelatihnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi biasa aja lebih karena ini lebih meyakinkan. Iya, Bang, ini Bang Herman ini Bang, kalau gue bilang Bang Herman lah, ya kan? Lebih gampang lah Bang Herman nih. Ya kan? Bang Herman ini kan Bang nih, ibaratnya kan
backgroundnya kan bukan mantan pemain ya bang ya, tapi kita lihat prestasinya itu udah bagus lah ya. Dia di Kanada juga kan udah punya prestasi lah, membawa ke informasi ke Piala Dunia ya bang ya. Nah sekarang kan kita kan sebagai pelaku, apalagi sekarang nih kita sebagai pelatih nih bang ya kan. Apakah akan membawa perubahan tidak hanya di senior tapi ke bawahnya nih bang? Kalau pengamatan lu gimana bang? Gini, yang menarik adalah ini bukan mantan pemain nih, ya, gitu betul. kan ya. Kalau gua ngelihatnya dulu ya, waktu gua ngeliput gitu ya belum berkembang seperti sekarang ya. Kalau pelatih ya pasti kebanyakan mantan pemain, ya kan. Ada positifnya di situ karena orang kan akan lebih respect. Menurut gua, ya teman-teman pasti akan juga, wah dia mantan pemain gitu, nggak cuma ngomong doang, dia bisa main. Apalagi kalau pernah juara ini, juara itu gitu ya, dia pernah juara. Jadi kalau gua ngebayangin sih jadi pemain, kalau lu diomelin sama orang yang nggak pernah juara, dan sementara lu udah pernah juara, gimana sih? Kan nggak gampang untuk mendapatkan respect pemain gitu ya. Tapi sekarang banyak pelatih yang berprestasi yang bukan dari basicnya mantan pemain yang oke gitu, bukan mantan pemain yang top. Misalnya hanya pernah main bola di kampus, hanya pernah main bola di level amatir. Satu contoh pelatih top yang berprestasi yang bukan dari mantan pemain hebat, Jose Mourinho. Mourinho itu kan terkenalnya itu karena waktu di Barcelona dia jadi translatornya Bobby Robson. Iya betul. Hanya translator. Tapi ketika menjadi pelatih, dia bawa Porto jadi juara Liga Champions, bawa Inter Milan jadi treble. Meskipun sekarang udah nggak seoke dulu karena generasi barunya lebih banyak lagi kan ya. Arne Slot, ada Jurgen Klopp, ada Pep Guardiola. Tapi Guardiola satu angkatan lah. Tapi artinya kembali ke pertanyaan Akmal bahwa apakah seorang pelatih yang bukan mantan pemain, apalagi bukan mantan pemain top gitu, apakah bisa menjadi sukses? Bisa. Khusus kepada Hertman, dia sudah membuktikan bahwa dia pegang tim nasional perempuan Kanada. Iya Kanada betul. 2 kali perunggu Olimpiade. Back to back 2014 di 2012 dia di London bawa jadi medali perunggu. 2016 waktu main di Brasil perunggu juga. Waktu itu dia di Brasil ngalahin tuan rumah. Bawa timnya ngalahin tuan rumah. Jadi itu prestasi ya, perunggu Olimpiade. Olimpiade itu kan salah satu ajang yang tertinggi gitu ya selain Piala Dunia gitu. Setelah 2016 dia ditawarin untuk jadi pelatih tim nasional senior putra Kanada. Nggak pernah ada pelatih manapun di dunia ini yang pegang barengan timnas putra putri, dan dia adalah satu-satunya pelatih yang pegang. Jadi artinya dia bisa dan dia buktikan bahwa bisa menjadi pelatih yang berprestasi di level dunia. Waktu Kanada, kita nggak ngomong gimana di Indonesia kan belum tahu gitu ya. Jadi pertanyaannya Bang Akmal tadi apakah bisa ya? Dia berhasil membuktikan di Kanada. Dan waktu di Kanada itu dia kan setelah 2016 digadang-gadang jadi pelatih timnas putri Inggris. Karena dia kan orang Inggris. Orang Inggris 2 kali jadi medali perunggu di Kanada. Kenapa nggak ditarik aja jadi pelatih timnas Inggris? Tapi Kanada kasih iming-iming lagi. Lu jangan pulang ke Inggris. Lu gua kasih tanggung jawab timnas putra. Iya, timnas putra betul. Dan bukan cuma pelatih, dia jadi technical director. Jadi direktur teknik. Jadi dia yang membangun direktur teknik kan tugasnya banyak banget. Ya, berarti ya, dari umur 14 yang gua baca dia dari umur 14 dia yang yang nakodanya lah ya. Kalau technical director kan seperti itu. Jadi dia pernah lakukan itu di Kanada. Nah ini kembali lagi nih Bang nih. Ini kan bukan Kanada nih. Ya Bang Alphonse ya. Kanada itu ini berarti Indonesia nih. Indonesia. Kanada itu berarti abang ya. Kanada ya kan, Kanada ini Indonesia nih. Kan si Iin. Yang beda mungkin yang sama Kanada nih. Kuat nggak dia nih kan? Kalau kita kan kita pelatih ya kan, main bola ya. Dan kuat nggak nih Bang nih ibaratnya menahan gempuran. Bang jangan ketahuan tipis-tipis juga gimana Bang itu? Gimana ya kan? Itu gimana? Apa kuat ini? Bang Herman ini boleh diminum. Boleh. Ini bukan gimmick kan, ini boleh diminum. Boleh minum ini ya kan. Kopi kita dari kopi Uang Mas ini. Iya, Uang Mas. Tapi apa itu mudah bagi dia Bang ya kira-kira untuk bisa ke Indonesia, maksudnya melatih dengan culture yang beda. Ya mungkin dia sukses di timnas putri di sana kan di Kanada putra,
terus naik dikasih tanggung jawab untuk timnas putranya. Kira-kira Indonesia nih menurut Abang gimana nih? Ya, tadi lupa bahas soal timnas putranya. Timnas putranya Kanada di bawah kepelatihan Herman itu lolos ke Piala Dunia Qatar 2022. Setelah berapa 36 tahun nggak pernah main di Piala Dunia. 36 tahun ya. Iya, dia latih setelah 2016, 2022-nya lolos. Jadi 6 tahun ya. Waktu 6 tahun itu dia bisa bawa lolos ke Piala Dunia 2022. Absennya di Prancis 2018 berarti kan. Nah, dia sukses di situ. Tapi apakah bisa di Indonesia? Sekali lagi kita nggak tahu. Ya. Tapi ya harus ngelihat ke belakang lagi. Paling tidak di 2 pelatih lah ya. 2 pelatih Indonesia, timnas Indonesia belakangan ini ya. Sintayong dan Patrick Kluivert. Karena menurut saya yang akan dihadapi oleh Herman ini ya apa yang dihadapi 2 pelatih sebelumnya. Kritikan dari pengamat, mantan pemain ya kan. Kritikan kalau ini banyak kritikan dan juga banyak hujatan dari netizen gitu ya. Yang gue dengar sih Herman ini nggak punya medsos. Yang gue dengar nggak tahu ini bener apa enggak. Tapi misalnya dia nggak punya medsos, itu bisa jadi hal yang positif. Dia nggak perlu lihat dia dihujat di medsos gitu. Ya mungkin dikritik dihujatnya di platform lain ya di YouTube. Ya mungkin kita juga akan kritik gitu kalau misalnya dia sudah ngelatih. Jadi apakah dia bisa? Apakah dia mungkin? Kita nggak tahu. Tapi yang akan dihadapi dia adalah satu kritikan dari pengamat, dari mantan pemain, dari netizen. Sama, dia akan menghadapi situasi yang dibanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya. Betul. Pelatih sebelumnya yang dalam yang harus fokus adalah pelatih sebelumnya yang sukses. Ya kita harus jujur, Sintayong meskipun nggak jadi juara, tapi dia kan ada milestone ya, ada standar yang dia sempat, iya kan? Lolos semifinal Piala Asia U23, lolos sampai ke babak ketiga, babak keempatnya Patrick ya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia pasti akan dibanding-bandingkan. Apakah bisa mengikuti jejak gitu ya. Ya tergantung gimana dia akan menghadapi itu gitu. Tapi yang jelas situasi itu mungkin akan dihadapi gitu. Federasi itu Bang gini gak sih Bang? Maksudnya kan mau ngambil pelatih baru nih Bang nih. Ya kan kayak Sintayong, Komas, Luis Milla ya kan. Ke Sintayong. Gue masih bisa meninggalkan jejak kayak Villanesia ya Alphonse ya. Nah, federasi ini memberikan gambaran kepada head coach ini yang mau diambil ini Indonesia begini-gini loh. Begini-gini loh, ya kan? Perbandingan udah pasti ada tadi bilang Bang Erwin ya Bang ya. Begini-gini loh. Ini beda loh sama Kanada. Ya kan pemainnya seperti ini loh. Nah, itu mungkin juga tidak hanya bicara sama pelatih, juga bisa bicara sama pengamat ya kan, minta diskusi lah. Federasi bisa seperti itu nggak sih Bang? Gini sih, kalau dari terutama kepelatihan terakhir ya Patrick Kluivert ya, itu kan seperti nggak ada ruang untuk diskusi dengan pihak luar gitu ya. Dengan pihak harusnya dalam bayangan gue kalau pelatih tim nasional itu banyak diskusinya harusnya pertama sama technical director. Sekarang Alexander Schweier kan. Terus yang kedua sama pelatih di klub. Karena yang hari-hari nangani pemain timnas siapa? Pelatih di klub. Iya kan? Pelatih di klub betul. Pelatih timnas itu paling lama ketemu sama pemain timnas 10 hari. Kalau ada 2 FIFA Match Day, ya kan? Dia datang mungkin 4 hari sebelum hari pertama, yang match day pertama. Setelah itu 3 hari kemudian sama pertandingan kedua. Besokannya kan biasanya langsung pulang. Ya kan, yang terutama yang di diaspora. Udah langsung pulang jadi yang hari-hari nanganin yang lebih banyak komunikasi sama pemain kan ya pelatih klub. Saya berpikiran sih selain sama direktur teknik untuk menentukan seperti apa targetnya mau diapain di timnas Indonesia, ya komunikasinya sama pelatih klub. Kalau sama pengamat sama mantan pemain ya mungkin itu sebagai suplemen lah ya. Siapa tahu ada ide baru, terutama dari mantan pemain. Kalau pengamat kan belum tentu didengar, apalagi kalau pengamatnya bukan pemain bola kan orang-orang bilang apaan tuh pengamat bukan pemain bola. Termasuk gue sih bukan pemain bola, tapi kan gue jurnalis yang sering komunikasi ya, sering ngobrol sama pemain, sama pelatih gitu. Itu sih, jadi terutama sama technical director dan sama pelatih klub. Oke Bang, kemudian nih Bang dengan perkiraan gaji 650 juta per bulan ini kan, seperti yang kita baca lah, sahabat followers Bicara Bola juga mungkin udah banyak baca kan di sosial media. Apa ini mungkin paket hemat yang dipakai sama PSSI untuk mencari pelatih? Menurut Abang ini gimana? Apakah ini, walaupun maksud saya ini
pelatih ini dengan harga murah tapi kualitasnya elit. Kualitasnya Apa itu bagus. benar? Gini, saya akan refleksi lagi ke perbandingan ke pelatih sebelumnya. Oke. Kalau yang gue dengar, waktu Sintayong itu Sintayong dikasih uang bundel bandel ya. Iya. Sintayong punya keleluasan untuk menentukan asisten pelatihnya. Oke. Jadi misalnya dikasih 10, ya udah gua kasih lo 10, lo cari dari 10 ini lo bagi-bagi sendiri deh. Cari asisten pelatih yang lo butuhin. Iya. Ya, waktu Sintayong seperti itu. Yang gua dengar infonya. Waktu Patrick Kluivert itu Patrick dipilih, asisten-asistennya yang milih PSSI. Jadi gajinya sendiri-sendiri gitu. Yang gue dengar seperti itu. Iya. Ya. Sendiri-sendiri Bedanya dari PSSI. Jadi bukan banding. Bukan bundle itu langsung dari bukan, paketan dari bukan dari Patrick STY. enggak. Iya, bukan dari kalau Patrick, kalau SDY kan satu dikasih satu, terus Sintayong yang nyari sendiri. Betul. Kalau Patrick enggak. Yang gue dengar seperti itu. Jadi dah tuh gitu kan. jadi setelah ketemu Patrick, PSSI nyari lagi nih asistennya siapa gitu. Jadi bukan Patrick yang nyari gitu. Cuma kan waktu itu kan asistennya kebanyakan hampir semuanya pemain orang Belanda. Orang Belanda ya. Perekrutannya bedanya seperti itu. Nah, gue belum dapat info, gue belum tahu seperti apa nih si Hartman ini. Apakah 600 sekian itu apakah dia sendiri atau 600 sekian itu dia dikasih terus seperti SDY cari asisten sendiri. Kalau misalnya dikasih 600 sekian dan 600 itu kalau misalnya bener ya segitu, itu udah termasuk asistennya, ya murah. Murah banget ya. Iya. Tapi kan gue juga belum dapat info apakah 600 ini pertama bener atau enggak segitu. Yang kedua, apakah ini dia sendiri atau sama asistennya gitu. Tapi yang di dua pelatih sebelumnya ada perbedaan yang gue dengar itu kasihnya caranya seperti itu gitu. Ngecaknya kayak gitu ya. Ada dikasih nih 10 nih ya kan. Lu cari asistennya sendiri. Cari dia asisten sendiri nih, tapi lu budget tuh sekian. Ya kan? Gitu, proyeknya gitu. Iya, selama 2 tahun misalnya. Iya, tenang Fon, lu jadi asisten gue ntar. Aja. Ya kan? Gue jadi humasnya boleh deh. Tenang. Bang, asisten. Asisten bagian apa? Bukan mantan pemain gue. Ada ya? Ada. Sorry Bang, berarti kalau bisa dibilang zaman STY lebih enak dong. Maksudnya dalam untuk mencari dia kan bisa lebih leluasa untuk nyari asisten sesuai dengan apa yang dia mau. Maksudnya apa yang dia mau tuh maksudnya sesuai dengan visi misinya dia nih. Apakah dia klik atau enggak sama dia. Ya ada untung ruginya juga kan Fon kalau gitu ya. Iya sih. Uangnya dia dapat uang banyak tapi harus dibagi-bagi. Ya. Tapi dia keleluasaannya dia punya asisten yang udah CS misalnya sama dia. Di Patrick Kluivert duitnya buat dia sendiri. Cuman dia kan harus membangun relasi dengan asisten-asisten yang dicari orang gitu. Sama kayak bangun tim lah. Iya kan? Lo misalnya pelatih nih dikasih kesempatan lu cari pemain sesuai keinginan lu atau lu datang ke klub pemainnya udah ada. Nah, itu sih analoginya. Kalau kita di Indonesia kan biasanya kan ya pelatih-pelatih itu kan ditunjuk nih, misalkan saya pelatihnya, misalnya pelatihnya Bang Akmal nih, ya udah nanti Bang Akmal yang nyari asistennya lu, pelatih kipernya lu Pon ya, pelatih fisiknya lu ini. Berarti ini gayanya ketika STY ya kayak gitu. Kayak gitu. Saya rasa itu lebih enak sih Bang. Jadi chemistry udah lebih dapat gitu loh. Karena asisten itu harus punya chemistry, harus satu frekuensi sama head coach gitu. Kebayang sih. Iya. Betul. Nah, ini pelatih sendiri nih Bang ya kan. Kalau gue sih bicara pelatih kita ini, kalau menurut gue ya, kita nggak perlu punya nama deh. Yang punya nama juga belum menjamin. Tapi kalau nggak punya nama gimana manggilnya? Gitu kan. Gimana manggilnya? Heli. Nah gini Bang ya kan. Tapi dia punya kerja juga ya kan. Punya kerja nih bagus gitu loh Bang. Punya karakter tim. Gue boleh ini nggak terkait nama nih. Ada intermezzo nih. Boleh Gak apa-apa. Tapi agak konyol. Tapi agak nakal gitu. Terus lagi ya. Waktu itu gue diceritain nih sama senior gue. Serius nih. Ya, serius gitu. Waktu itu timnas. Waktu itu yang ngelatih. Waktu itu Romano Mate apa ya? Romano Mate ya. Apa Heng Wulan gitu. Heng atau Romano gitu ya. Lagi latihan nih. Dia baru pertama kali ngelatih nih. Kan dia belum hafal nih. Pemain-pemain. Marjuki Badriawan. Ditunjuk sama dia. Pokoknya siapa namanya itu? Yang saya ingat gue yang iseng Agung Setiabudi. Bilang dia, Mister, his name is Anjing gitu. Dipanggil itu sama gue lupa. Henggulam apa siapa? Iya. Hei Anjing. Datanglah Badriawan gitu. Duk gitu. Ketawain sama pemain lain.
Ini orang-orang pemain-pemain ini yang biasa iseng nih kalian-kalian. Betul. Ya kalau kita kan udah biasa bang, apalagi orang apa nih orang Sumatera kan Sekarang anjing kau. tapi sekarang maki kayak gitu ada hukumannya. Ada hukuman yang ngeri. Nakal-nakal pemain bola. Saya ingat gue itu tuh siapa Agung Setiabudi tuh ngisengin. Betul. Mana Marzuki Badriawan lagi yang kelihatan polos-polos gitu. Lanjut Malah. Belum punya langsung Bon. Nanti kita ajar lagi. Ini kan saya dengar-dengar juga katanya John Hartman ini dia lebih memilih tinggal di Indonesia nih bang. Alasannya dia yang saya baca itu dia pengen lebih dekat lagi lah, pengen ada cari chemistry lagi ke pemain, pelatih-pelatih, bawa keluarga lagi. Nah ini kan bagus banget bang ya, berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Apa ini sinyal yang bagus nih bang untuk perkembangan timnas Indonesia kita bang? Bisa dilihat dari dua sisi ya. Dari dua sisi itu adalah seperti katanya Alfon tadi gitu. Kalau pelatih di Indonesia lebih mudah koordinasi dengan pelatih klub. Ya. Lebih mudah dia kalau mau nonton pertandingan, nggak cuma di TV. Karena kalau di TV kan nggak kelihatan lebar lapangannya. Ya kan, sebagai pengamat kalau gua nonton di TV kan nggak kelihatan tuh kalau Akmal minta dari bek kanan minta bola dari bek kiri. Akmalnya nggak kelihatan nih. Betul. Yang disorot bek kirinya, Akmal bek kanan kan? Ya kan? Bek kirinya siapa? Budiman. Bola nyorot ke Budiman nih. Akmal minta. Kan belum kelihatan Akmalnya. Nah itu kan yang dilihat pelatih di tribun kan seperti itu, lebih luas ya. Artinya kembali lagi dia punya keuntungan seperti Kak Alfon. Dia bisa ngelihat pertandingan, bisa koordinasi dengan klub. Kalau keluarganya ada di sini mungkin lebih tenang. Dia nggak jadi lebih mikir macam-macam karena ada keluarganya gitu kan ya. Tapi yang harus diingat adalah ini sisi lainnya. Indonesia ini kan pemainnya juga banyak yang diaspora. Ada yang main di Eropa. Ada yang main di Thailand gitu kan ya. Asnawi di Thailand gitu. Siapa tahu Asnawi nanti di Hertman dipanggil lagi gitu kan. Ya ada dua sisi sih sebetulnya. Tapi yang jelas Hertman punya keleluasaan, lebih leluasa. Dia lihat pemain timnas Indonesia yang main di Liga 1 sama bisa koordinasi sama pelatih yang ada di Liga 1 gitu. Seperti yang kita bahas tadi. Ya harus komunikasinya sama Dirtek sama pelatih gitu. Iya. Bang Erwin, ini mengenai kontak nih Bang, kan kita juga dikontak juga Evon ya? Iya Bang. Bang, keyakinan lo Bang, ini biasalah ya kan, di Indonesia ini kan politik ya kan, macam-macam lah bla 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 lah, dinamika sepak bola kita Bang. Keyakinan lo berapa persen Bang? Kan Bang Herman ini dikontrak selama 2 tahun ya kan, nanti bisa ada perpanjangan kontrak ya kan. Nah tiba-tiba Exco ya kan memberhentikan di tengah jalan Bang. Tapi jangan di jalan tol ya Bang ya. Di tengah jalan Bang nih. Ya kan biasa lah kayak Sintayong lah kalau kita flashback lagi ya kan. Nah, Patrick juga. Patrick kan berhenti di tengah jalan juga. Nah, itu gimana Bang? Ya kan. Jadi pertanyaannya gimana nih? Bener-bener terjadi ya. Pertanyaan keyakinan lu berapa persen untuk sekarang Bang Herman ini Bang? Kalau ngelihat kalau ngelihat dari kebiasaan ataupun kejadian yang sudah pernah terjadi, terutama di dua pelatih sebelumnya, nggak yakin juga gitu. Iya kan? Oke lah kita misalnya Patrick, karena Patrick prestasinya dinilai kurang gitu ya. Betul. Ada banyak tekanan gitu. Dia akhirnya diberhentikan tengah jalan. Nah waktu Sintayong itu kan lagi on the track gitu. Tahu-tahu diputus tengah jalan gitu. Sekarang apa jaminannya? Apa jaminannya buat Herman untuk dia bisa selesai sampai kontraknya berapa 2 tahun ya? Iya kontraknya 2 tahun betul. Orang Sintayong itu baru perpanjangan kontrak loh waktu dipecat itu. Baru perpanjangan kontrak. Iya belum ada setahun. Lagi on track. Lolos kualifikasi ke 4 ya babak 4 tahu-tahu dipecat. Kalau Akmal nanya seberapa yakin ya nggak yakin juga orang lihat Sintayong aja begitu gitu ya. Ini kalau lihat ceritanya ya meskipun di belakang itu ada konflik internal lah ruang ganti apalah gitu tapi itu kan harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan cerita gitu. Iya Bang betul Bang. Nah apakah Hertman bisa 2 tahun mungkin bisa juga kalau dia memenuhi target memenangkan hati netizen. Itu kan yang harus diingat juga bahwa netizen kita itu luar biasa tekanannya untuk pelatih tim nasional gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa memenuhi target, bisa juara misalnya ya. Itu dia. Juara dan proses di belakang lu berjuara dulu cuy. Bisa memenuhi target juara gitu. Karena kan yang ditangani kan 2 tim, senior, misalnya seniornya di AFF juara. Terus 2027 di Piala Asia dia bagus, tampil bagus. Juara lolos.
juara. Tapi sulit nggak sih Bang? Maksudnya kan 5 tahun nih untuk Piala Dunia 2030 nih. Apa sih John Hartman ini bakal bernasib sama kayak STY ini? Soalnya kan Abang tahu sendiri juga kan, kayak netizen kita kan maunya kan setiap main menang. Setiap pertandingan menang. Apa ini bisa nih si John Hartman nih Bang? Bisa aja kalau misalnya dia nggak bakal sama kayak STY ini, tiba-tiba berapa kali main apa tidak sesuai hasilnya terus langsung dipecat gitu. Jadi gini, STY atau Luis Milla itu di awal-awal kan juga nggak langsung memenangkan hati masyarakat. Betul. Apalagi STY. Karena apa? Luis Milla itu udah netepin standar tinggi juga gitu. Waktu itu di Asian Games ya kalau nggak salah. Dan secara permainan ya kalau gua ngelihatnya bukan secara teknis ya, dia ngajarin apa bukan ranah gua, tapi secara permainan kan menarik. Ya ada harapan, dilatih Luis Milla enak nih dilihatnya meskipun belum juara. Betul. STY di awal-awal kan juga nggak langsung dipercaya sama netizen gitu ya. Karena apa? Pelatih sebelumnya udah bagus nih. Ternyata STY belum di awal-awal. Belakangan oke. Sehingga memenangkan hati masyarakat. Nah, kalau Hartman tugasnya itu tadi bagaimana ngelihat racikan dia. Apakah enak dimainkan? Apakah bisa paling enggak nyusahin tim-tim yang kemarin itu juga kita pernah kalahin. Arab Saudi, Bahrain kan kalah sama kita. Cina. Apakah bisa mencapai level seperti itu? Kalau misalnya bisa, ya mungkin umurnya akan panjang gitu ya. Kalau nggak ada faktor non teknis, ruang ganti lah, apalah gitu. Ulang tahun terus ya Bang ya. Ulang tahun tuh gimana? Iya, umur kan panjang kan. Ya kan? Ulang tahun terus happy birthday dia. Bisa juga nih. Produser sampai ketawa tuh. Iya dong, ulang tahun terus dong. Iya, gue sih kalau melihat dari kinerja pelatih ya Fon ya. Gue pernah menyaksikan waktu gue ngambil license si C kalau nggak salah. Itu Luis Milla itu dia nggak pelit ilmu Bang. Nggak pelit ilmu. Kita tuh datang ke ruangannya, dia mempresentasikan bagaimana dia dari awal ya, dia coaching proses itu dari buat planning, terus lagi dia setup seperti apa 1 jam, terus dia meeting lagi sama pelatihnya, itu dia membagikan mempresentasikan sama kita tuh luar biasa gitu. Oh seperti itu ya, dia nggak pelit ilmu dan itu, juga waktu Luis Milla di timnas atau di Persib? Di timnas. Oh, masih di timnas ya. Di timnas kan itu kan lagi masa-masa ibaratnya lagi buat Villanesia lah. Ya kan itu. Dia jadi bintang tamu instruktur gitu Bang. Iya, bintang tamu instruktur. Juga ada Mas Bima juga menceritakan juga, Mas Bima juga bagus juga kan memberikan informasi seperti ini loh, Luis Milla seperti ini. Nah, yang kalau di hati gue jujur ya Bang ya. Nah, ini yang seperti ini yang nanti kan kita kan lain ke atasnya kan ini sama nih. Karena kan sekarang Alvan kan lagi di pembinaan nih Bang Erwin. Karena kan bahannya timnas juga dari teman-teman yang latih ini kan bahannya. Betul. Bahan pemainnya ya. Yes, seperti itu Bang ya kan. Nah, itu kemarin kayak ST ya gue juga bukan ibaratnya bukan nganin STW banget ya, enggak juga ya. Tapi ya kecewanya pas dipotong tengah jalan itu ya gue kecewa gitu loh. Tapi ya gue bilang apa sih yang sekarang kita dapat dari kebawahnya dari STY gitu loh. Dari transfer knowledge-nya apa sih? Kan gitu kan. Apakah ada upgrade lagi dari Villanesia seperti apa kan kayak gitu yang kita harapkan Bang. Iya. Gitu. Yang agak menjadi concern sih sebetulnya adalah gini. Jabatan ketua umum sama jabatan pelatih timnas itu kan ada irisannya. Yang menjadi ketakutan atau concern adalah ketika ketua umumnya nanti ganti. Entah itu nanti Pak Erik lagi atau bukan gitu. Ganti lagi lah ini. Iya. Blueprintnya, Villanesianya atau apa gitu, pelatihnya lagi atau ganti. Nah itu kan yang jadi concern gitu, karena kan mulai dari nol lagi. Bukan blueprint lagi, blue ice. Orang bule dong berarti. Yang mudah-mudahan sih nggak terjadi sih ya. Iya, itu kalau itu bener Bang Erwin. Kalau itu ya ibaratnya udah nggak rahasia umum lagi Bang, ya kan. Cocok gue Bang itu ngomong kayak gitu Bang. Iya, cocok kali gitu. Kemudian Bang, kalau kita seperti yang kita tahu juga kan, kemarin kan STY juga sempat masuk kan dalam 5 pelatih, bursa pelatih. Nah tapi STY ini nggak jadi kepilih nih, malah kepilihnya si John Hartman ini. Apakah di tangan John Hartman ini nanti kita akan melihat dukungan nih dari masyarakat seperti dukungan masyarakat ke STY untuk John Hartman nih Bang? Kuncinya adalah itu tadi yang sempat udah gue bilang. Kalau bisa memperlihatkan permainan yang nggak usah kan pelatih itu setiap pelatih beda-beda gitu ya. Meskipun formasinya mungkinnya sama 3-4-3 gitu. Tapi kalau menurut gua 3-4-3-nya si A ya beda sama 3-4-3-nya si B. Apalagi kalau pemain-pemainnya beda karakternya gitu ya. Nggak usah
nggak bisa memang untuk mengcopy, tapi paling tidak memperlihatkan permainan yang menjanjikan gitu ya. Menjanjikan. Yang prospektif gitu ya. Iya. Nggak jadi juara, tapi kalau misalnya kelihatan prosesnya oke, pemilihan pemainnya juga realistis gitu ya, dan bisa mendevelop terutama pemain-pemain itu menjadi pemain yang lebih bagus gitu, itu akan menjadi sebuah nilai plus yang membuat Herman bisa diterima di hati masyarakat gitu ya. Termasuk mungkin yang ya harus diakui banyak fans Indonesia yang masih terbayang-bayang dan aduh kok kenapa STY diganti, yang masih mungkin nggak terima kenapa kok STY diganti gitu ya, belum move on. Harus diakui itu masih ada gitu. Tapi kalau misalnya pemilihan Herman ini dibarengi dengan progres yang baik, yang bagus, ada juaranya, ya mungkin masyarakat akan bisa lebih gampang move on gitu. Cuman kan butuh proses ya. Iya pasti butuh proses. Gak bisa lah sehari 2 hari gitu, wah bisa langsung bagus butuh gitu. Butuh proses bang, butuh proses lah gitu loh kan ya. Abang bilang kan kemarin tadi abang nyinggung tentang kemarin STY, Luis Mia kan juga kan proses dari awal. Betul. Sebelum mendapatkan mendapatkan gaya main seperti apa ya kan, dipuja-puja seperti apa kan juga seperti itu. Ya. Tapi kalau saya dengar tadi kan dari abang yang cerita, si Hartman ini kan bisa ngebawa timnas putra Kanada yang tadi 36 tahun 36 tahun. Belum bisa masuk lolos ke Piala Dunia. Akhirnya bisa lolos. Boleh gak sih kalau saya bilang itu bisa jadi modalnya dia untuk menarik juga nih kepercayaan masyarakat. Wah, buktinya Kanada dia bisa kok. Berarti ini kan tantangan baru buat dia nih. Ya, bisa jadi modal karena rekam jejak itu menurut gue sih penting ya. Penting bang ya. Penting rekam jejak itu, bukan cuma untuk meyakinkan masyarakat, tapi kan yang lebih penting meyakinkan pemain gitu. Kalau misalnya Herman itu nggak pernah bikin suatu tim jadi lolos ke Piala Dunia, di tim putrinya dapat medali perunggu. Tim putri juga pernah lolos ke Piala Dunia dipegang sama dia 2015 kalau nggak salah ya. Itu akan menurut saya penerimaannya akan berbeda sih. Dia dengan gue datang nih, prestasi gue seperti ini nih, gue datang latih lo. Masyarakat lihatnya juga, wah ini bisa menjanjikan nih. Dibandingkan dengan, Kluivert. Ya, itu tadi yang saya bilang sama abang juga kan. Dibandingkan dengan Kluivert, lebih menjanjikan secara rekam jejak. Pemain juga, ya seperti gue bilang ke Alfon sama Akmal, kalau pelatihnya ada rekam jejaknya jelas bagus, gitu kan. Iya, paling nggak kan pemain respect gitu. Respect itu kan penting kan ya di dalam ruang ganti itu ya. Harus. Gitu sih. Harus banget ya kan. Dan bisa dibilang semoga nih ke depannya ini juga karena lagi nih drama-drama yang mungkin masalah bahasa lah, terjemah. Iya, komunikasi gitu kan bang. Sekarang gue tanya, kita yang nonton aja dan denger berita gitu, capek gak? Capek. Iya. Betul. Karena kan efeknya tuh kontradiktif gitu ya. Harusnya nggak ada tuh drama-drama kayak gitu. Iya. Pemain diaspora juga udah banyak, kualitasnya ya sekarang lebih lengkap gitu kan. Pelatihnya punya rekam jejak yang bagus gitu ya. Kalau ada drama-drama kayak gitu, aduh, mesti gimana lagi coba? Iya. Bang, bisa nggak sih federasi itu atau PSSI itu oke ya punya komitmen Herman ini untuk 2 tahun kita kasih kesempatan, ya kan? Bisa nggak sih memberikan maklumat seperti itu bang? Gitu, bang jangan di baik lagi, jangan di tengah jalan lagi bang, ya kan? Maunya kan seperti itu sebenarnya kan ya. Cuma kan ada faktor-faktor yang bisa muncul di tengah jalan. Ambil contoh gini, ini klub luar, Ruben Amorim, MU yang kemarin baru diberhentiin, baru dipecat. MU nih, ada lagi di tengah jalan dipecat. Padahal selama ini MU kalah, memalukan kalahnya di kandang, aman-aman aja posisi dia. Tapi ada faktor internal, faktor yang tahu-tahu muncul di tengah jalan. Iya. Yang gue baca karena dia kritik manajemen waktu konvers, sehingga dia akhirnya diberhentiin. Pelatih iya. Jadi ini kan ada faktor yang tahu-tahu muncul di tengah jalan, di kontrak 2 tahun. Kalau misalnya secara teknis mainnya segala macam sampai nih 2 tahun atau perpanjang lagi. Tapi kalau di tengah-tengah 2 tahun ini tahu-tahu Herman nyerang ketua umum misalnya, seperti kasus di MU itu, kan kita nggak tahu seperti apa. Iya, lagi konferensi pers keceplosan. Iya, ceplosan. Ya, kan? Yang harusnya ada di ruang ganti, ternyata keluar di konferensi pers. Ini kalau dikomparasi ke ceritanya MU ya. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2 tahun itu. Ya kayak STY aja kan, kelihatannya normal-normal aja, baru diperpanjang kontrak. Tahu-tahu di tengah jalan ada isu ruang ganti lah, komunikasi selesai. Terus nih Bang Erwin, bagaimana nih nasib pemuja-pemuja STY ini ketika
John Hartman ini sudah dipilih nih jadi pelatih Indonesia, timnas Indonesia. Tadi sudah sempat kita bahas juga. Kalau misalnya ya harus diakui tadi pertanyaan itu kan timbul karena memang masih ada gitu masyarakat Indonesia, supporter Indonesia yang masih cinta ya, belum move on kalau kata Akmal tadi. Kalau misalnya Hartman-nya menunjukkan progres yang baik ya, pemain-pemainnya juga progres, secara permainan juga bagus. Pemain progres itu artinya gini, ketika main di klub bagus, di timnas bagus, itu oke, selaras. Misalnya di klub nggak bagus, main di timnas, balik ke klub jadi bagus. Jadi bagus, ya. Di timnas juga bagus. Itu kan progres yang luar biasa juga. Dia berhasil membuat pemain yang nggak kelihatan bagus di klub jadi bagus di timnas, balik ke klub bagus lagi gitu. Lagi, ya. Itu kan sebuah progres. Kalau dia bisa melakukan hal itu, terus timnasnya juga mainnya oke, progresnya bagus. Iya. Gua rasa orang yang kalau Alfon bilang tadi yang masih mengidolakan STY, ya bisa move on kayak kata Akmal gitu. Betul. Mungkin salah satu dari mereka mungkin ada yang bilang, ini nih salah satu pelatih yang pernah ngelatih Indonesia, tapi dia maksudnya mau ngelatih di Indonesia, tapi basicnya bukan pemain bola nih, akademisi nih. Itu gimana tuh Bang? Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Bang, statement kayak gitu. Cuekin aja sih. Cuekin aja ya. Mungkin aja Chan. Di Indonesia. Dia gak punya medsos. Biasanya kan orang iya juga sih. Cuekin aja. Masalahnya kan gini, harus tebel kuping gitu. Ya kan ketika dalam proses terus dihujat kiri kanan, ya kalau ada progresnya ya untuk apa gitu, risau gitu kan. Kalau pertanyaan tadi bukan pelatih, bukan mantan pemain. Iya. Gue ingat nih, Persib waktu juara Liga 1. Pelatihnya siapa? Pak Indra Thohir. Iya. Mantan pemain bukan? Bukan ya. Akademisi. Ya. Pak Indra Thohir itu UPI apa dia? Di Bandung, akademisi gitu. Bisa gitu. Jadi di dalam negeri pun bisa gitu, seperti itu gitu kan. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi gitu. Terjadi. Mungkin pemuja STY ini harus diajak ngopi. Ngopi bareng. ini. Iya, ngopi bareng. Kopi uang mas. Kopi ruang Wah, mas. masuk lagi nih. Masuk lagi nih. Kopi dulu ya kan. Beri kopi dulu. Ya kan. Ya kalau nggak ngopi gimana pun ya kan. Kasih aja ngopi ya kan, teh talu apa. Ya kan. Udahlah ya. Kita dengan adanya pelatih baru ya kan, semangat baru udahlah ya kan buat timnas kedepannya biar lebih baik lagi gitu loh ya kan. Ya apalagi gue sebagai pelaku sekarang ngelatih ya Von ya, kita ngelatih. Ya gue mau lebih bagus lagi, lebih maju lagi dong negara gue gitu loh. Ilmunya gue mau lebih dapat lagi nih apa nih. Dan dapat ilmu ya. Iya, dapat ilmunya. Apa nih tren sepak bolanya buat ke depannya. Apalagi kan dia mau tinggal di Indonesia nih. Iya. Siapa tahu mungkin kalau misalnya ada Indonesia PSSI buka apa namanya? Kursus lisensi A atau B, kan dia bisa tuh masuk. Sharing gitu ya. Sharing. Itu bagus sih sebenarnya. Iya. Dulu kan ada pelatih kan balik lagi yang pernah ibaratnya tahu culture-nya Indonesia, Von. Iya. Opa Heng, ya kan. Belum. Iya, banyak lah dulu banyak pelatih-pelatih yang udah tahu lah dari Belanda ke sini. Oh, begini ya culture-nya ya, seperti ini ya. Selagi yang polosin ya kan, larian ya kan. Ya seperti itu. Tahu culture-nya. Terus Bang, ini apa sih Bang PR untuk si John Hartman ini untuk timnas senior kita nih Bang? Adaptasi harus cepat sih ya. Adaptasi harus cepat dan situasi yang dia hadapi. Sepakat gue Bang. Adaptasi harus cepat. Iya, situasi yang dia hadapi itu kan pasti akan jauh berbeda dari Kanada gitu ya. Gua nggak tahu tekanan masyarakat Kanada seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas di sini tekanannya begitu besar. Masih gedein Bandung ya Bang, sama Kanada berarti. Iya. Wilayahnya. Berarti bisa dibilang ini pertama kali dia latih di Asia ya? Asia, Indonesia ya? Di Asia. Jadi artinya dia harus cepat adaptasi karena waktu untuk kumpul pemain itu kan nggak lama. Cuma dia kalau sudah mau menetap di sini, dia punya kesempatan untuk melihat, untuk mantau lebih banyak gitu kan. Betul. Oke. Terus kan nih Bang, jadwal turnamen paling dekat itu adalah Piala AFF ya? Kalau turnamen bulan akhir tahun ya AFF. Iya, AFF kan nih. Kalau Herman gagal nih di kompetisi ini nih gimana nih Bang? Apa dia harus dipecat lagi? Itu janganlah udah. Enggak, ini kan gue bahas AFF Bang. AFF. Iya, terdekat yang nih. Yang dibilang itu Piala Ciki. Ya, enggak Ini lucu nih. Ini lucu nih Bang Erwin. Ini kan orang kita kan gampang ngambil hatinya ya kan. Ya udah, lo di antar RT menang dulu aja juara. Di Piala AFF berarti. Iya. Piala AFF juara dulu aja kan pelan-pelan tuh. Iya. Iya kan? Bener kan? Gak usah ngeliat dulu Piala Dunia. Iya, ini misalkan kalau kalah nih Bang. Ada proses kan gini, dia sudah diumumkan, nggak tahu dia kapan datang, mulai bekerjanya kapan belum tahu kita. Tapi yang jelas adalah jadwal Indonesia untuk main itu nanti di bulan Maret. Iya.
entah itu di FIFA Series atau dia ada uji coba internasional gitu. Tapi Maret itu akan kelihatan seperti apa gaya ngelatih, hasil ngelatihnya dari Hartman gitu di bulan Maret. Dari bulan Maret ke akhir tahun ke AFF itu kan ada beberapa match juga pasti kan, ada match internasional juga gitu. Ya mungkin harus dilihat dulu di situ seperti apa progresnya gitu kan ya. Terus misalnya turnamen di AFF, misalnya kalau juara alhamdulillah. Kalau nggak juara, saya pikir agak kecepatan sih kalau misalnya langsung dijudge. Oke. Nggak boleh. Ini saya setuju. Udah dipecat nih karena nggak juara di Piala AFF meskipun pagi juga ya Bang ya. Iya, meskipun nanti AFF mainnya malam ya. Meskipun hanya di regional ASEAN gitu ya. Kalau nggak juara dipecat itu kayaknya nggak juga sih. Belum terlalu lama gitu proses yang harus dijalani sama Hartman. Oke Bang. Oke Bang, nih taruhlah nih Bang ya, kita atau PSSI naruh target ke dia nih, lu mesti juara nih. Nah kira-kira apa nih support yang harus kita kasih ke John Hartman. ini? Dari PSSI dulu deh, kira-kira apa nih? Lawan uji coba yang dibutuhkan sama Hartman, bukan lawan uji coba yang dimaui sama PSSI. Kasih kewenangan pelatih yang kasih mencari kewenangan. lawan. Yang mencari lawan Bang ya. Yes. Bukan cari lawan, milih lawan. Milih lawan. Milih Menentukan lawan, lah ya. ya menentukan lawan yang nyari PSSI. Gue sepakat Bang. Iya. Tas dulu. Jadi nggak slack. Iya. Gue tahu sih Bang. Iya dong. Iya, kita juga pelatih gitu. Iya. Sama iya. Ya, Kita kan ada tolak ukurnya. Iya. Betul. Gue mikir yang ngobrol sama pelatih kan ada masa misalnya periodisasi lah atau apalah. Kalau misalnya mintanya lawannya yang di bawah karena timnya baru kebentuk, Iya. dia jangan dikasih lawan Argentina dong. Betul. Nggak akan dapat Nggak gitu. dapet, Gue pernah Bang. ngobrol sama Budi, Iya. sama Budi Sudarsono Iya, habis yes. Argentina. Iya. Gue ngobrol nih, ketemu di stadion di tangga lagi nunggu Iya. orang bubar. Bud, gimana Bud? Lawan ini, Mas. Kalau lawannya Argentina, kita dapat dari sisi bertahannya aja, ngelihat dari sisi Iya. bertahannya aja. Nyerangnya kita bisa ngelihat nggak, evaluasi nggak? Iya. Ya nggak bisa, orang ditekan terus gitu kan nggak ya. nyerang gitu. Artinya gini, kembali lagi ke pertanyaan, apa yang harus disupport? Yang langsung di pikiran gue, ya Hartman harus dikasih lawan uji coba yang dipilih sama dia. Iya, dia minta sendiri. Pilih. Sama lobby-lobby dari PSSI supaya klub itu mau ngelepas dengan sukarela ke tim gitu. Entah itu klub yang di luar atau klub yang di Indonesia gitu. Untuk Piala AFF loh. Oke. Ya kalau misalnya bicara turnamen Piala AFF, karena apa? AFF itu kan bukan ajang resmi. Iya. Benar. Pasti klub di luar itu akan ngapain gue lepas ya, gue yang bukan FIFA. Iya bukan ajang FIFA, gue nggak punya kewajiban ngelepas dong. Iya. Gue yang gaji gitu kan. Benar. Nanti kalau pemain balik dari cedera? sana cedera, siapa yang mau? Ya Iya. artinya yang pertama cari lawan yang dimaui Hartman, ada negosiasi yang harus juga dilakukan oleh PSSI supaya klub mau ngelepas Iya. pemain yang dibutuhkan sama Hartman. Itu sih yang kepikir Sepakat sekarang. tuh Bang. Sepakat. Iya. Sepakat banget. Luar biasa ya. Oke, followers bicara bola, nih ngobrolnya enak banget. Iya. Bisa sampai asar ini kalau kita Bisa ngobrol. jadi, nggak ada Jadi, bisa. Nggak bisa. Gue juga mau ngelatih. Udah ngeliat jam terus. Oke, followers bicara bola, ngobrol-ngobrol seru hari ini luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar dari sini juga nih, dari senior saya nih, Bang Erwin, dan senior saya saat ini juga. Sama juga saya masih mau belajar. Bang Erwin, makasih banyak. Terima kasih juga sudah diundang. Mudah-mudahan jangan kapok. Saya juga sama-sama. Semoga Bang Erwin juga kapok main sama kita di sini. Iya. Oke, followers bicara bola, saya Alfonso Kelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube Bicara Bola dan follow akun sosial medianya Instagram dan TikTok. Jangan lupa komen ya, share sama keluarga-keluarganya. Share. Jadi kita makin semangat nih ngobrolnya, sharing-sharing, kasih ilmu. Mungkin dari sini kita bisa dapat ilmu yang lebih baik lagi untuk sepak bola. Betul. Ya, edukasi. Oke, saya Alfonso Kelvan dari Bicara Bola. Mohon undur diri. Bye-bye. Ciao.